Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lia Rendan dari kelas B Pastoral Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi. Nah, di pertemuan 9 ini sampai 10 di sini menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, maka definisi deskripsi manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia hidup bersama, yang kedua bergaul dalam jangka waktu yang lama, yang selanjutnya setiap anggotanya menyadari dirinya sebagai satu kesatuan, yang selanjutnya itu bersama-sama membangun suatu kebudayaan yang menjadi pedoman dalam hidup. Yang kemudian yaitu komponen-komponen masyarakat. Di sini ada dua komponen, yaitu interaksi sosial dan peranata sosial, di mana kita ketahui bahwa interaksi sosial ini adalah kontrak sosial dan komunikasi. Yang kedua yaitu peranata sosial. Kemudian yang dimaksud dengan peranata sosial adalah suatu sistem normal atau aturan yang menyangkut aktivitas khusus masyarakat. Fungsi dari masyarakat ini adalah sebagai pedoman bersikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ciri-ciri masyarakat yaitu biasanya berupa organisasi yang berisi ide, tindakan, dan aktivitas. Keberadaan relatif, sulit berubah, memiliki tujuan tertentu, memiliki sarana dan prasarana, memiliki lambang dan khas. Selanjutnya yaitu kebudayaan, di mana kita ketahui bahwa kebudayaan ini berasal dari kata budaya dalam bahasa Sanskerta, yaitu bahasa Budi dan Daya, yang berarti kekuatan budi. Berdasarkan asal kata budaya berarti apa saja yang dihasilkan oleh manusia adalah kekuatan budi manusia. Kemudian ada 7 unsur-unsur kebudayaan dalam universal. Yang pertama yaitu sistem peralatan dan perlengkapan hidup teknologi. Yang kedua yaitu sistem keterabatan. Yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Yang keempat yaitu sistem pencaharian. Yang selanjutnya yaitu sistem bahasa. Yang selanjutnya yaitu sistem kesenian. Dan yang terakhir adalah sistem religio. Selanjutnya yaitu pertemuan 11 sampai pertemuan ke-13, di mana pertemuan ini menjelaskan tentang ras dan etik. Nah, di sini ras itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam suatu kelompok karena memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Tanda-tanda fisik yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi ras yaitu yang pertama bentuk badan, bentuk kepala, bentuk muka, yang keempat yaitu bentuk hidung, yang kelima adalah warna kulit, yang keenam adalah warna mata, dan yang terakhir adalah bentuk. Kemudian etnis atau suku, di mana kita ketahui bahwa orang yang dikategorikan ke dalam satu kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Anggota dari suku yang sama seringkali memiliki bahasa dan agama yang sama sebagai basis kolektif mereka. Kemudian masuk dalam gender dan seksual, di mana kita ketahui bahwa seksual ini adalah kategori untuk membedakan jenis kelamin. Perbedaan biologisnya yaitu yang diperoleh sejak seseorang manusia masih dalam kandungan. Orientasi seksual yaitu merujuk kepada situasi di mana seseorang mengalami ketertarikan kepada lawan jenis atau sesama jenis. Pada umumnya orientasi itu bersifat heterorik yang lain. Kemudian gender yaitu sifat atau kekhasan yang dikaitkan dengan masing-masing seks. Gender merupakan ciptaan manusia atau kebudayaan karena biasanya dikaitkan dengan status atau peran. Kemudian yaitu feminis adalah salah satu gerakan yang menentang dominasi pria dalam suatu masyarakat yang bersifat patriarkir. Feminisme merupakan gerakan perlawanan yang terorganisir. Feminis memiliki pandangan baru tentang manusia dan masyarakat. Kemudian yaitu intuisi sosial, di mana kita ketahui bahwa intuisi sosial adalah bagian struktur dalam masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu agama. Dari asal bahasa Sanskerta berarti tidak. Agama berarti kacau. Menurut Taylor, agama adalah salah satu bentuk ekspresi tergantungan kepada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatan spiritual. Kemudian yang kedua yaitu adalah keluarga, di mana kita ketahui bahwa keluarga ini adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang yang terikat karena hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang hidup bersama. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Yang keempat yaitu kesehatan. Mengartikan kesehatan sebagai suatu keadaan di mana makhluk hidup itu sempurna secara fisik, mental, dan sosial. Kemudian pertemuan 14-15 menjelaskan tentang perubahan sosial, di mana kita ketahui bahwa perubahan sosial ini adalah proses transformasi perubahan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi pola pikir manusia, pola tingkah laku berlangsung dari waktu ke waktu. Kemudian yaitu sifat-sifat perubahan sosial ada 3, yaitu evaluasi dan revolusi. Yang kedua yaitu yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Yang ketiga yaitu besar dan kecil. Kemudian penyebab terjadinya perubahan sosial ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu perubahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor alam, peperangan, budaya, dan lainnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu modernisasi, di mana kita ketahui bahwa modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan yang akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Kemudian yaitu ciri-ciri modernisasi ada 4, yaitu melemahkan kelompok masyarakat, transordinasional. Kemudian yang kedua yaitu pilihan-pilihan pribadi sangat luas. Yang ketiga yaitu pola percaya diri yang beraneka ragam. Yang keempat yaitu berorientasi ke depan dan kesadaran akan waktu yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori sistem-sistem dunia. Yang pertama yaitu teori didasarkan pada argumen bahwa modernisasi tidak semata-mata merupakan akibat dari industrialisasi, tetapi akibat ekonomi dunia. Yang kedua yaitu teori ini lebih mempertimbangkan konteks atau tempat sebuah masyarakat sebagai variabel yang menentukan perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu asumsi bahwa sistem ekonomi dunia merupakan akibat dari kapitalisme. Yang keempat yaitu negara menganut ekonomi kapasitas bisa mengontrol negara miskin dan mempengaruhi modernisasinya yang menguntungkan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kemajuan suatu negara, masyarakat bergantung pada sistem ekonomi. Ya, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.